Cuci kaki dulu, kakinya kotor tuh sayang. Capek Bunda mau sering-sering cuci spray tuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Anak-anak kelas 8 hari ini kita akan belajar di bab selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks cerita. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks eksposisi. Oke. Nah, teks eksposisi. Apakah teks eksposisi ini ya? Nah, sekarang kita pahami dulu pengertian teks eksposisi ya, bahwa teks eksposisi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat ya. Nah, bahwa teks eksposisi itu adalah paragraf yang karangannya mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, ya, padat, dan akurat. Namun pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi itu adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi sebagai atau untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang berupa pemikiran tentang suatu topik ya. Nah, baik itu bersifat ilmiah maupun yang dikatakan sebagai non-fiksi ya. Nah, dari teks eksposisi ini, ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik itu secara lisan maupun secara tulis ya. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum diskusi, seseorang yang menyampaikan argumen atau pendapat dalam sebuah debat, nah, itulah yang dinamakan dengan eksposisi ya. Nah, kemudian tujuan teks eksposisi, bahwa tujuan teks eksposisi itu adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca ya. Jadi teks eksposisi ini disampaikan untuk atau dengan tujuan menjelaskan informasi kepada pembaca agar pembaca dapat menambah ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian sehingga teks eksposisi ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi menjelaskan informasi-informasi pengetahuan ya. Jadi masalah pengetahuan-pengetahuan yang ada kemudian disampaikan informasi tentang pengetahuan itu kemudian dijelaskan, maka itu teks eksposisi. Kemudian gaya informasi yang mengajak ya. Nah, jadi informasi yang disampaikan itu berbentuk teks atau lisan dengan tujuan untuk mengajak. Kemudian biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana ya. Apa yang terjadi ya, apa yang dilakukan, kemudian siapa yang terlibat dan kapan terjadinya serta di mana terjadinya. Kemudian mengapa bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya suatu pengetahuan itu. Kemudian selanjutnya berusaha menjelaskan tentang sesuatu ya. Jadi suatu pengetahuan itu dijelaskan ya secara singkat, jelas, dan padat. Nah, itu adalah teks eksposisi. Gaya bersifat informatif ya. Informatif itu memberikan informasi. Fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi ya. Jadi di dalam eksposisi ini yang disampaikan adalah fakta-fakta ya. Fakta, jadi tidak direkayasa atau diada-ada. Kemudian singkat, padat, akurat ya, tidak boleh bertele-tele. Berusaha menjelaskan sesuatu ya. Kemudian fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi atau sebagai bentuk nyata konkret. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Secara lugas ini
artinya dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang baku, ya, bahasa yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, ya. Misalnya kalau bahasa menghilangkan, jangan menggunakan ngilangin. Nah, ngilangin itu tidak baku, yang baku adalah menghilangkan. Kemudian tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca, ya. Artinya ditulis sesuai dengan apa adanya, tidak boleh mengada-ngada, ya. Artinya tidak boleh memihak kepada siapapun. Fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan kontritasi, ya. Nah, jadi fakta ini sebagai alat kontribusi untuk berbagi, ya. Kemudian paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang askadimega, ya. Eksposisi ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan secara ilmiah. Kemudian jenis-jenis teks eksposisi, ya. Jenis-jenis teks eksposisi itu bermacam-macam, ya. Ada teks eksposisi ilustrasi, ada teks eksposisi pertentangan, ada perbandingan, ada proses, ada definisi, ada analisis, ya. Nah, kemudian yang pertama adalah teks eksposisi ilustrasi. Nah, teks eksposisi ilustrasi ini adalah teks yang memaparkan informasi, ya, atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran-gambaran yang sederhana, ya, gambar-gambaran yang sederhana mengenai suatu topik atau ide yang memiliki kesamaan sifat mengenai hal-hal tertentu. Itu namanya teks eksposisi ilustrasi. Kemudian teks eksposisi pertentangan, ya. Nah, pertentangan itu artinya teks eksposisi ini berisi tentang hal-hal yang bertentangan mengenai sesuatu yang dijelaskan, ya, yang bertentangan dengan konsep-konsep ilmiah yang lain. Kemudian eksposisi perbandingan, ya, adalah eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan, ya, dengan cara membandingkan dengan informasi-informasi yang lain. Itu eksposisi perbandingan. Kemudian eksposisi proses, ya. Eksposisi proses ini adalah eksposisi yang memberikan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu, ya. Di sini ada prosedur. Nah, ada prosedur, itu adalah eksposisi proses. Kemudian eksposisi definisi, yaitu suatu eksposisi yang sebuah paragraf eksposisinya memaparkan pengertian tentang suatu topik atau bahasan. Itu eksposisi definisi. Kemudian eksposisi analitik, ya. Nah, analitik ini artinya eksposisi yang berusaha untuk memaparkan sesuatu secara rinci, itu namanya eksposisi analisis. Nah, kemudian selanjutnya struktur teks eksposisi, ya. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3 hal, ya. Yang pertama ada pernyataan pendapat, ya. Nah, ada pernyataan pendapat atau bagian pembuka. Nah, atau biasa disebut dengan pernyataan umum atau tesis, ya. Nah, bagian ini dalam teks eksposisi di bagian pernyataan pendapat ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena teks yang digunakan penulis untuk pernyataan umum ini mengemukakan pendapat, maka di sini pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengan penulis, ya. Nah, jadi di pernyataan pendapat ini ada di bagian awal teks eksposisi, biasanya berisi pengertian, ya, definisi yang memperkenalkan topik yang kita bahas. Kemudian yang kedua, argumentasi atau memuat alasan-alasan. Nah, jadi bagian argumentasi ini adalah bagian yang mengemukakan alasan-alasan dari sebuah topik yang kita bahas, ya. Nah,
Biasanya teks eksposisi dalam argumen ini, bagian argumen ini panjang dan pendek bagian ini bergantung pada jumlah argumennya. Kalau argumennya rinci, maka di sini memuat alasan-alasannya yang lebih banyak, ya. Kemudian penegasan ulang, ya, menegaskan pendapat dari argumentasi. Ya, penegasan ulang ini dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan. Nah, jadi di dalam bagian sebelumnya ada argumen, maka di dalam bagian penegasan ulang ini maka diulas kembali mengenai argumen yang sudah kita bahas, ya. Oke. Kemudian pola pengembangan teks eksposisi, ya. Nah, pola pengembangannya. Nah, di sini ada paragraf umum, paragraf khusus, ya, ada paragraf proses, ya, paragraf contoh dan paragraf definisi, ya. Paragraf umum atau paragraf khusus ini nanti akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik. Kemudian nanti ada lagi paragraf proses. Jadi semua langkah-langkah dan rinci-rincian maka disampaikan di dalam paragraf proses. Nah, kemudian paragraf contoh. Nah, dari paragraf proses dan paragraf umum ini maka di paragraf contoh ini kita memberikan sampel-sampel atau contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Kemudian paragraf definisi. Nah, nanti ada paragraf mengenai pengertian dari ide yang kita bahas. Ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan ini nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk tugas, ya, silahkan kalian rangkum dari materi yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti kalian cari teks eksposisi baik dari buku maupun dari internet. Dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke.